Kalau kita berbicara Islam kan kita punya kitab suci. Orang Kristen juga punya kitab suci gitu. Nah, kalau kita berbicara kitab suci itu kan kitab yang otentik, yang original, yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Nah, kalau Muslim kan punya yang namanya Al-Quran. Dari zaman A sampai Z, semuanya sama gitu. Bedanya pun beda di harokat aja biasanya. Dan di harokat itu pun mungkin ada ilmunya. Karena zaman dulu kan tidak ada harokat. Makanya ada yang namanya ilmu nahwu sorof. Nah, sekarang kita berbicara dari Kristen. Kristen punya kitab Bible. Nah, di Kristen itu punya versi A, B, C sampai Z, ada International Version, King James Version gitu kan. Tapi semuanya terjemahan. Nah, menurut Kak Agatha, dari berbagai jenis versi tersebut, mana yang paling otentik, original, dan paling benar? Itu aja sih. Apa? Original maksudnya gimana nih? Kalau original berarti kan yang paling benar lah. Itu aja. Oke, kalau dari Quran sendiri mana yang original? Ya semuanya, dari A sampai Z ini ya Al-Quran itu yang original. Dari semua versi? Apakah Iya, benar? karena nggak Versi ada perubahan, Quran? karena nggak ada perubahan huruf kan. Yang paling yang berubah cuma harokatnya doang kan. Oke, tadi Anda memang saya dengar tadi ya, dari zaman Nabi Muhammad itu tidak ada perubahan. Coba, saya boleh lihat kitab yang di zaman Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton mendukungnya sekarang konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada saudara kita yang muslim berbincang dengan Agatha, yaitu orang Kristen yang sering menghujat agama Islam. Di sini saudara kita yang muslim maksudnya mengajukan pertanyaan kepada Agatha dengan menjelaskan Al-Quran bahwa Al-Quran ini tidak pernah berubah. Di seluruh dunia Al-Quran itu tetap sama. Lalu bagaimana dengan keaslian kitab suci Anda? Tapi di sini Agatha ini mengatakan kalau memang Al-Quran ini asli tidak pernah berubah, tunjukkan kepada saya mana Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah jawaban Agatha. Jadi buat teman-teman sekalian, kenapa kalau mereka berbicara tentang kitab sucinya tidak pernah mau? Karena kitab sucinya itu tidak asli. Itu saya katakan tidak asli. Alkitab itu hanya karangan manusia, bukan firman Tuhan. Kita dengarkan penjelasan Agatha ini selanjutnya. Yang mana ada 1400 Oh, yang katanya tadi nggak ada yang berubah dari zaman Muhammad loh. Kalau yang namanya klaim tidak ada perubahan, oh ini yang di zaman Muhammad nih, ini yang di zaman sekarang. Pas sudah ya, di-compare, makanya sabar. sekarang Loh, makanya gantian sekarang gini. dong. Kalau misalnya Anda bilang Gantian ada dong. perubahan, Loh, ini kalau Anda Anda ngomong bilang ada terus. perubahan, tunjukin aja. Oke, ya ini juga Anda harus mengatakan, klaim Anda mengatakan di zaman Nabi Muhammad dengan di zaman sekarang nggak ada perubahan. Sudahkah Anda memiliki keduanya sehingga Anda compare? Wah benar, tidak ada perubahan, tidak ada Karena perbedaan. seluruh dunia pun sama kan, nggak ada yang beda. Oke, sekarang saya tanya, Quran di zaman Nabi Muhammad itu mana? Boleh Ya, lah, kita saya harus tahu masuk ke mesin Quran waktu lah. tertua deh. Coba, Quran tertua itu tahun berapa coba? Saya kalau Ya, mau belikan. ya kita harus ke zaman Nabi Muhammad aja, pakai mesin Loh, waktu. berarti nggak ada. Nah, nggak ada gimana maksudnya? Loh, enggak, saya tanya, Quran tertua itu tahun Kan dulu berapa? kan Coba. pakainya apa? Yang namanya pelepah kurma dan lain-lain kan gitu. Adanya modernisasi Iya, aja kan pakai iya, kertas. mushaf tertua Quran itu di mana? Oh banyak. Ya, Mana kita satu, harus jelajah satu. dunia aja. Ada di museum Turki dan lain-lain itu ada Oke, semua di museum sana. Turki yang mana coba saya cari di Google. Ya Museum cari Turki aja. namanya apa? Nah, sekarang gimana? Kita tahan sejenak perbincangan dari Agatha ini. Jadi buat teman-teman sekalian di sini, Agatha ini terus menanyakan mana Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Kristen itu berbicara tentang sebuah kitab suci, mereka itu tidak akan pernah mau. Karena kitab suci mereka itu bukan firman Tuhan, tapi hanya karangan manusia. Kalau memang itu firman Tuhan, berarti Tuhannya itu tidak maha tahu. Kenapa? Karena banyak sekali Alkitab itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang sains, teknologi, meteorologi. Kenapa? Karena tertulis di dalam ayat Alkitab bahwa bumi ini mengapung di atas air. Langit itu punya tiang. Kemudian singa makan jerami, ular makan debu. Tercipta dulu burungnya, baru tercipta binatang darat. Bumi ini, bukit ini katanya fungsi bukit itu untuk menahan goncangan gempa. Jadi sangat banyak sekali ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita lanjutkan. kalau yang Bible? Tunjukin dong. Selesai dulu dong klaimmu ini. Enggak gantian kan saya yang tanya. Selesaikan dulu klaim Anda. Enggak. Ya udah, Gini ya Pak ya, dijawab aja, dijawab bagian ya aja. Pak ya. Orang Kristen itu tidak pernah mengklaim, oh kitab Ya kami dijawab tidak ada aja, ya makanya perubahan. King James Ini- version inter. Ya bentar. Orang Boleh. Kristen kan, nih Pak, sebentar. Orang Islam kan klaimnya Quran di zaman Muhammad sama zaman sekarang ini nggak ada perubahan. Orang Betul. Kristen sendiri, gini dengerin dulu dong. Kristen sendiri itu tidak pernah ada klaim, oh kalau kitab kami tidak ada perubahan apa segala macam dalam terjemahannya gitu. Itu nggak ada. Jadi kalau kamu mau bertanya, mana nih yang paling benar? Karena Iya, Yesus itu, berarti mana kalau yang Alkitab? ini nih. Orang Kristen itu nggak pakai kitab Pak selama 4 abad. Lah iya yang mana yang benar? Makanya saya dengerin dulu, mulai dengerin dulu Pak.
Apakah Kami, menerima semuanya? tidak, Anda selesaiin dulu deh, sudah, selesai. Ya udah, itu aja. Apakah menerima Stop, semuanya? kalau udah diam, Gimana? stop, diam, Oke. diam, mulutnya kayak perempuan. Ya, orang Kristen itu, imannya orang Kristen, dasarnya iman orang Kristen itu tidak bergantung sama ini. Karena dasar iman orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang secara langsung disaksikan oleh para rasul. Para rasul itu mengajarkan sejak semula itu by lisan, menggunakan kitab Septuaginta, kitab yang paling tua, 3 abad sebelum Masehi dalam teks Yunani. Itu ada di Republik apa Pak Prof? Yang di Gunung Athos, Gunung Mount Athos. Jadi katanya orang Kristen itu tidak pakai kitab selama 4 abad. Sebuah kitab suci itu diturunkan kepada manusia itu untuk menjadi pedoman hidup menuju yang maha kuasa. Jadi kalau dia hanya percaya dengan Tuhannya sedangkan tidak ada petunjuknya, bagaimana mungkin dia bisa menjangkau Tuhannya? Contoh, kita beli mobil, kalau nggak ada buku petunjuk di dalamnya, di mana tempat minyaknya, di mana tempat olinya, bagaimana dengan pengapiannya, apa fungsi tombol ini, apakah mungkin saudara di sini tahu? Mungkin ini tempat oli, tapi kita kasih minyak. Mungkin di sini tempat minyak, tapi kita kasih oli. Ini akan hancur, nggak akan bisa jalan. Jadi kalau debat itu hanya modal otak dengkul, mendingan nggak usah. Karena saya lihat Agatha ini sama sekali tidak menguasai Alkitab. Sama sekali tidak menguasai Alkitab. Dia ini hanya modal menghujat, modal tertawa. Katanya dia cantik, ternyata dia peot. Jadi kalau modal dengkul itu kemudian mau diperdebatkan, apa yang mau dibicarakan? Imam Syafi'i pernah berkata, lebih baik menghadapi 1000 orang cerdas daripada 1 orang bodoh. Itulah Agatha. Jadi kalau orang Kristen mengatakan bahwa kitab suci kami ini asli dari Tuhan, seluruh dari kitab suci itu hanya 18% itu ada firman Tuhan di dalamnya. Yang lainnya itu karangan manusia, ada perkataan setan, ada perkataan manusia, ada perkataan malaikat. Silahkan tanya sama pendeta senior, benar nggak apa yang saya katakan ini? Kemudian kalau Agatha mengatakan kami itu tidak berkitab selama berabad-abad, pendeta semua mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu itulah pedomannya orang Kristen. Jadi kalau kita tidak bisa menguasai perjanjian lama, tidak bisa menguasai perjanjian baru, tidak bisa menguasai Al-Quran, kemudian kita itu mau dialog dengan umat muslim, itu kan hanya modal dengkul. Kalau orang-orang seperti ini, kita itu hanya buang-buang waktu, karena otaknya itu bukan berada di tempurung kepalanya, tapi berada di dengkulnya. Agatha ini nggak ada ilmu sedikit pun nggak ada tentang Alkitab, jadi percuma ditanya. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.